Islam klasik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam klasik. Tahukah kalian bahwa umat Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia? Pada masa kerajaan Islam, banyak ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan berbagai penemuan penting yang sangat berpengaruh bagi perkembangan dunia modern. Bahkan, beberapa penemuan tersebut masih digunakan hingga saat ini. Lalu, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Islam klasik? Yuk kita bahas bersama-sama. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Saat itu, kota Baghdad berkembang menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan peradaban dunia. Di Baghdad didirikan sebuah lembaga terkenal bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan besar sekaligus pusat penerjemah dan penelitian. Para ilmuwan dari berbagai daerah berkumpul di tempat tersebut untuk belajar, berdiskusi, dan menerjemah buku-buku dari Yunani, Persia, serta India ke dalam bahasa Arab. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam didorong oleh ajaran agama yang sangat menghargai ilmu. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Oleh karena itu, umat Islam memiliki semangat tinggi untuk belajar dan melakukan penelitian. Selain itu, para khalifah memberikan dukungan besar kepada para ilmuwan. Mereka menyediakan perpustakaan, lembaga pendidikan, tempat penelitian, bahkan memberikan penghargaan kepada para ilmuwan yang berhasil menemukan pengetahuan baru. Pada masa Islam klasik, banyak bidang ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat. Yang pertama ada bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran muncul ilmuwan terkenal bernama Ibnu Sina. Ia menulis kitab Al-Quran fi At-Tib yang menjadi rujukan ilmu kedokteran di Eropa dan dunia Islam selama ratusan tahun. Karena jasanya, Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Yang kedua ada bidang matematika. Dalam bidang matematika terdapat Al-Khawarizmi yang berhasil mengembangkan ilmu aljabar. Ia juga memperkenalkan konsep angka nol yang menjadi dasar matematika modern saat ini. Yang keempat yaitu ada bidang astronomi. Jadi di dalam bidang astronomi ini umat Islam mempelajari pergerakan bintang dan planet. Ilmu astronomi digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, serta penanggalan kalender Islam. Para ilmuwan muslim juga berhasil membuat alat pengamatan bintang yang sangat membantu perkembangan ilmu astronomi. Selanjutnya yang kelima itu ada bidang kimia. Jadi di dalam bidang kimia ini muncul Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai pelapor ilmu kimia modern hingga melakukan banyak eksperimen tentang zat dan logam sehingga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu kimia. Selain ilmu pengetahuan umum, ilmu agama juga berkembang sangat pesat. Banyak ulama besar lahir pada masa itu dan menulis kitab tentang tafsir, hadis, fikih, dan akhlak. Kitab-kitab tersebut masih dipelajari hingga sekarang di berbagai lembaga pendidikan Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Islam klasik memberikan pengaruh besar bagi dunia. Banyak karya ilmuwan muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari oleh bangsa Eropa. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor berkembangnya ilmu pengetahuan modern di Barat. Namun, setelah mengalami masa kejayaan, perkembangan ilmu pengetahuan Islam mulai mengalami kemunduran. Salah satunya penyebabnya adalah terjadinya peperangan dan runtuhnya
runtuhnya kota Baghdad akibat serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi, banyak perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan hancur hingga perkembangan ilmu pengetahuan ikut melemah. Pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam klasik menunjukkan bahwa semangat belajar, membaca, dan menulis dapat membawa kemajuan bagi suatu peradaban. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat para ilmuwan muslim dengan rajin belajar, disiplin, dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan semangat belajar kita semua. Mungkin kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.